kita harus berpikir karena orang yang tidak suka dengan syariat Islam itu sama juga tidak suka Allah itu Tuhannya, sama juga begitu. Menurut saya Allah tidak ada di Indonesia. Kenapa? Karena hukumnya tidak berlaku. Boleh jadi Tuhannya Egy ini yang tidak ada. Kenapa? Karena itu tadi. Kalau Egy memiliki nilai-nilai ketuhanan di dalam dirinya, tidak akan mungkin dia membenci secara terus-menerus orang-orang yang berseberangan dengan dirinya, membenci pemerintahan kita, membenci Pak Jokowi. Itu tidak mungkin kalau orang berketuhanan, karena sesungguhnya orang yang bertuhan itu pasti memiliki rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lama kita tidak membahas Egy Sujana ya, tertimbun isunya gara-gara lebih banyak kita membicarakan soal habaib. Pada kesempatan ini ada satu video yang sebentar saya akan up, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi buat kita semua, di mana Egy Sujana mengeluarkan satu pernyataan yang menyesatkan umat, saya kira. Pertama, ketika dia mengatakan bahwa orang yang menolak syariat Islam katanya adalah orang yang tidak bertuhan. Pertanyaan kritisnya, sebagaimana yang Egy selalu sampaikan, karena Egy itu kan begitu, pertanyaan kritisnya ini. Saya juga mempertanyakan secara kritis. Yang menolak syariat Islam siapa? Bukankah seluruh orang Islam yang mayoritas di Indonesia ini menjalankan syariat Islam masing-masing? Yang kita tolak itu adalah pemberlakuan hukum syariat Islam dalam konteks bernegara secara total. Egy ini mengharapkan secara totalitas seluruh hukum-hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum syariat Islam. Itu yang terbangun di kepalanya. Ya, ujung-ujungnya ini pasti bicara soal khilafah. Cuma tidak dia sampaikan secara vulgar, tapi tersematkan di situ. Karena kita tahu Egy Sujana ini banyak berinteraksi dengan salah seorang aktivis HTI yang juga pengacara yang namanya Kosinuddin. Coba kita simak seperti apa videonya, lalu kita kulit antara cara mendalam sekularisme dan Islam. Banyak orang Islam nggak setuju syariat Islam. Banyak orang Islam tidak setuju khilafah, padahal itu ajaran Islam. Ya. Itu kan paradok yang luar biasa. Saya kurang mendengar Hindu fobia sama Hindunya, Buddha fobia sama Budanya, Kristen fobia sama, hampir nggak ada. Tapi kok Islam fobia sama Islamnya juga, itu otaknya di mana gitu loh. Ya. Gimana cara berpikirnya? Ya. Ini yang perlu diselesaikan oleh tim kecil tadi, minimal konsep-konsep. Karena waktu terus berjalan, akhir hidup kita terbatas. Tapi kalau kita tinggalkan konsep, mungkin anak cucu kita bisa meneruskan sebagai satu garis perjuangan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Yang mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Buat anak kita ini orang terdahulu. Buat kita, bapak kita itu orang terdahulu. Dan seterusnya begitu, diukur oleh karya nyata. Nah, oleh karena itu, dalam perenungan ini nanti bisa dilihat tadarus surat At-Taubah ayat 105. Apa yang kamu kerjakan nanti akan diviralkan oleh Allah. Kemudian kita melihat surat An-Nisa yang menarik menurut saya, ayat 150, 151. Jadi kalau orang yang ragu-ragu dan bersikap netral, itulah kafir sejati, gitu. Bisa dilihat itu. Sementara kita berpikir netral itu bagus. Saya nggak mau ikut ini, nggak mau itu. Dan itu melanda, apalagi dunia PNS. Padahal itulah kafir sejati. Mungkin saya salah menafsirkan, tapi terjemahannya begitu kok. Ya. Oleh karena itu, perlu ada perencanaan yang serius. Sehingga Allah melihat apa yang kita kerjakan, bukan hasil. Hasil ya terserah Allah. Tapi sebagai satu upaya, kita mesti dan wajib gitu. Nah, untuk itulah kita harus berpikir karena
Orang yang tidak suka dengan syariat Islam itu sama juga tidak suka Allah itu Tuhannya. Sama juga begitu. Menurut saya Allah tidak ada di Indonesia. Kenapa? Karena hukumnya tidak berlaku. Nah, yang membuat Allah tidak ada siapa? Ya kita. Kita. Karena kita umatnya yang menyatakan diri konsisten, beriman, tapi tidak bergegas untuk itu. Nah, karena itulah kita berharap sekarang terjadi kesamaan persepsi, meningkat nantinya setelah kajian-kajian kesamaan kesadaran, tingkat berikutnya kesamaan pentaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Oke, saya kira jelas ya bagaimana pemaparan daripada Egy Sujana. Pulang dia menyampaikan seolah-olah sangat meyakinkan kita semua bahwa apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Ya, boleh jadi itu kebenaran buat mereka para kadrung, tetapi bagi orang-orang yang memiliki kesadaran nasionalisme yang tinggi, yang hidup dalam bingkai NKRI ini dengan Pancasila sebagai dasar negara, tentu kita akan menolak apa yang menjadi pernyataan Egy Sujana. Apalagi pernyataannya yang saya sematkan di awal tadi itu, yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di Indonesia. Boleh jadi Tuhannya Egy ini yang tidak ada. Kenapa? Karena itu tadi, kalau Egy memiliki nilai-nilai ketuhanan di dalam dirinya, tidak akan mungkin dia membenci secara terus-menerus orang-orang yang berseberangan dengan dirinya, membenci pemerintahan kita, membenci Pak Jokowi. Itu tidak mungkin kalau orang berketuhanan, karena sesungguhnya orang yang bertuhan itu pasti memiliki rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Bahwa ada orang yang melakukan kritik terhadap pemerintah, saya kira tidak ada masalah. Kritik itu menjadi penting. Tetapi jangan sampai kemudian didasari atas dasar kebencian. Lalu mengangkat satu isu yang isu itu adalah isu yang tidak benar, hanya hoax. Hanya untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Sebutlah misalnya bagaimana Egy Sujana kemarin dengan getol mendorong tuduhan kasus ijazah palsu terhadap Pak Jokowi, yang pada akhirnya juga dia meninggalkan Bambang Tri. Ya boleh jadi ditinggalkan Bambang Tri ini karena dianggap bahwa Bambang Tri ini tidak punya kontribusi sama sekali, baik dalam konteks jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itu. Jadi betapa dia sangat tega terhadap Bambang Tri yang awalnya dia ulu-ulukan, tapi pada akhirnya dia campakkan. Nah, orang seperti ini mau diikuti, ini berbahaya, tidak setia kawan. Pada sisi itu saja, sudah cacat. Apalagi juga sosokan membahas masalah ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran liarnya sendiri. Nah, kita kan dengar tadi bagaimana dia menafsirkan Al-Quran seenak bedulnya. Dan dia tafsirkan, dia sandarkan ke dirinya, dia sandarkan ke orang tuanya, orang-orang terdahulu katanya. Dan dia maksudkan dirinya. Coba, padahal yang dimaksudkan di situ kan bukan itu. Orang-orang terdahulu itu adalah orang-orang yang meniti jalan kebaikan pada masa lalu, dan itu sandarannya ke para nabi, para waliullah, dan sahabat-sahabat nabi yang memang betul-betul berjalan lurus. Dan begitu. Nah, kalau misalnya sekelas Egy ini yang mau diteruskan apa yang dia lakukan, sebagaimana katanya yang dilakukan oleh orang-orang dulu dan itu disandarkan ke dirinya, berbahaya. Berbahaya. Ini akan merusak tatanan kebangsaan kita, akan merusak tatanan kemasyarakatan kita, dan yang lebih parah lagi akan merusak agama. Nah, karena itu tadi, melakukan penafsiran secara barbar. Padahal kan menafsirkan Al-Quran itu ya mesti memiliki ilmu tafsir. Karena itu saya pun juga sangat berhati-hati kalau bicara soal ayat-ayat Al-Quran, karena itu bukan kapasitas saya untuk menyampaikan itu. Biarlah ranahnya mereka-mereka. Tetapi secara umum saya bisa menangkap bahwa apa yang disampaikan Egy Sujana ini adalah bagian daripada pengibulan. Tetapi itulah bahwa ketika orang tampil bicara agama, dimanapun itu, apalagi di tengah-tengah masyarakat yang memang diselimuti kebodohan, maka otomatis itu akan sangat gampang masyarakat itu terdoktrin. Karena siapa yang tidak suka agama? Hal jelek pun dilakukan kalau itu dibungkus
dengan agama, maka akan kelihatan istimewa. Dan hal inilah yang dimainkan oleh mereka. Dan kita tahu bahwa sepanjang sejarah proses perusakan Islam terjadi karena itu tadi. Adanya orang-orang yang menggunakan simbol-simbol agama untuk meraih cita-citanya. Itu yang terjadi secara terulang terus-menerus oleh kelompok-kelompok ini. Dan itu tidak perlu kita kaget, karena bagi saya ini adalah sunnatullah. Di mana di setiap ada Abu Bakar, maka di situ akan ada Abu Jahal. Itu sudah hukum alam itu. Tinggal kesiapan kita ini menyaring informasi dan meluruskan hal-hal yang bengkok. Seperti yang dilakukan oleh Egy Sujana ini. Nah, kalaupun misalnya taruhannya kita ini dianggap adu domba, dianggap tidak pro-Islam, dianggap Islamfobia, itu urusan mereka. Kenapa? Karena memang sematan-sematan seperti itu sudah bukan barang baru bagi mereka, ke orang-orang yang mengharapkan negeri ini aman terus, yang mengharapkan bangsa Indonesia ini bisa sejahtera, bisa dinikmati oleh anak turunan kita. Bahkan bukan saja sampai di situ, bahkan kadang-kadang kita ini dicap sebagai PKI. Tetapi kemudian kita tidak boleh berhenti dengan label-label yang disematkan oleh mereka ke kita. Terutama para netizen-netizen yang memang dia datang dari dataran bumi bungul istilahnya. Orang-orang somplak yang tidak mau belajar, tidak mau mengevaluasi diri. Itu juga yang kita sesalkan sebenarnya. Padahal mestinya semua anak bangsa itu memperbaiki kapasitasnya, memperbaiki pengetahuannya, sehingga tidak gampang diaduk-aduk oleh pengetahuan-pengetahuan yang datang dari luar, terutama dari paham-paham transnasional ini yang merusak bangsa kita. Bagi saya, Egy Sujana ini adalah bagian daripada agen paham-paham transnasional, diakui atau tidak. Karena hampir seluruh penyampaian-penyampaiannya, ujung-ujungnya pasti adalah bagaimana mendegradasi orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Bagaimana menyudutkan orang-orang yang membela NKRI ini dalam tanda petik. Ya. Jadi ini juga harus dipertegas di sini. Seolah-olah bahwa kita melakukan ini semua, ini karena kita dibayar. Seolah-olah bahwa kita ini adalah orangnya Jokowi. Saya pun juga. Bukan karena Jokowinya saya membela NKRI. Tetapi memang karena negara ini, bangsa ini adalah bangsa yang diwariskan oleh para leluhur. Soal pemimpin itu kapan saja bisa terganti. Tetapi negara ini tidak boleh kemudian hilang dan terganti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik